Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita teman-teman yang pastinya di info kripto official ini. Oke, di video kali ini saya akan menyampaikan informasi terbaru daripada moderator Indonesia juga yang masalah mainnet, dan ini menjadi peringatan semua bagi kita pioner, dan ini perlu kita ketahui semua ya teman-teman. Jangan di skip video ini biar tidak salah paham dan salah dimengerti, dan hal ini ataupun informasi ini sangat penting bagi kita semua teman-teman. Oke, sebelum saya melanjutkan, subscribe channel ini, nyalakan lonceng untuk notifikasi terbaru seputaran Pi Network yang pastinya di info kripto official ini. Dan hal ini masalah travel saldo ke mainnet dan apa saja yang perlu kita jaga dan perlu kita ketahui ya teman-teman. Seperti yang kita ketahui dan sudah saya bahas juga sebelumnya, dan jangan ada yang salah paham lagi ya. Mainnet di Pi Network ini ada dua, dan sekarang sudah masuk ke dalam mainnet close mainnet ataupun mainnet tertutup teman-teman. Jadi yang moderator ini sampaikan ataupun peringatkan untuk kita menjagakan hal-hal yang perlu kita awasi sebelum saldo kita di TF ke mainnet teman-teman. Dan 28 Juni pun tidak lama lagi, kita harapkan saja sudah banyak pioner yang sudah lulus KIC, dan semoga saja daripada pihak Coral Team sudah ada penampakan. Semoga saja saldo kita bisa di TF ke mainnet ataupun ke dalam wallet mainnet teman-teman ya. Testnet hanya uji coba, sedangkan mainnet saldo real yang sudah bisa kita dapatkan dan sudah bisa kita barter jika ada orang yang mau jual barang mereka dengan koin Pi ini teman-teman. Oke teman-teman, semoga saja bisa dipahami dan kita lihat bersama-sama. Jika bermanfaat, share kepada yang lain. Semoga teman-teman yang lain juga semangat dan juga mendapatkan informasi ini yang sangat penting daripada moderator Indonesia. Oke, kita lihat bersama-sama. Oke, inilah beberapa hal yang perlu kita ketahui sebelum wallet ataupun saldo ataupun koin Pi kita di TF ke wallet mainnet teman-teman ya. Ini real saya dapatkan dari moderator Indonesia dalam chat room Pi Network teman-teman. Oke teman-teman, semoga ini bermanfaat dan saya langsung baca ya teman-teman. Bisa jadi di antara kita jarang yang aktif di chat room Pi Network Indonesia, dan saya ini mendapatkan informasi dan saya rasa juga sangat bermanfaat bagi kita semua yang tentunya pioner yang sejati dalam menambang Pi Network ini, dan yang fokus dengan Pi Network ini dan sangat yang optimis dengan Pi Network ini. Oke, di sini saya langsung baca. Awas peringatan, ada dua macam kunci di walletnya Pi Network. Satu, kunci pribadi ataupun fasa sandi seperti pin kartu ATM. Dalam kurung disimpan baik-baik sendiri, jangan disebar. Berbentuk 24 kata acak, kopas, disimpan di tempat yang aman dan mudah untuk dikopas jika diperlukan atau buat masuk ke walletnya lagi. Nah, ini teman-teman ya, ini salah satunya yang perlu kita jaga sebelum saldo kita di TF ke wallet mainnet ataupun sebelum saldo kita mendapatkan yang real teman-teman ya. Ini sangat perlu dijaga dan ini disimpan sebaik mungkin. Kalau perlu dicatat di salah satu buku ataupun dicatat di tempat yang lebih aman ya. Jangan cuma di save di HP ataupun smartphone. Kita tidak pernah tahu, terkadang rusak handphone kita tidak bisa mendapatkannya lagi. Fasa sandi ini jika kita meng-save ataupun mensimpan di luar handphone, baik di kertas ataupun di buku, itu ada harapannya lagi kita bisa mendapatkan akun mainnet ataupun akun wallet Pi Network kita lagi teman-teman. Dan yang perlu ketahui juga, ini pesan dari saya, kalau nanti teman-teman sudah mencatat di buku fase sandi teman-teman, namun sesudah mencatat fase sandi itu teman-teman perlu sekali lagi untuk mencoba memasukkan secara manual ya teman-teman. Sesudah menulis 24 kata fase sandi di buku ataupun di kertas teman-teman perlu mencatat kembali ataupun coba masukkan ke wallet teman-teman dengan menulis manual 24 kata itu. Apakah bisa masuk ataupun tidak? Kalau tidak, nanti teman-teman bisa lihat kembali di fase sandi teman-teman ya, sehingga teman-teman bisa login. Jangan asal nanti dicatat teman-teman tidak
mempraktekin cara masuknya secara manual, maka otomatis di saat nanti ke depannya bisa jadi gagal teman-teman. Itu sangat disayangkan juga ya. Ini pengalaman saya juga ada menyimpan di salah satu kertas, saya coba login kembali dan alhamdulillah masuk, dan kita harapkan saja P-Network ini akan maju jaya dan kita sukses bersama. Oke, di sini saya lanjut yang ke nomor 2, kunci umum garis miring address wallet P boleh disebar untuk umum untuk menerima dan mengirim transferan. Tulisan huruf besar semua dimulai dengan huruf G teman-teman, dan sedangkan yang nomor 2 ini bisa kita bagikan kepada teman-teman kita ataupun ref kita ya teman-teman. Ini bisa dibilang sebagai nomor bank kita ya teman-teman, ataupun nomor rekening kita. Ini tidak ada masalahnya dengan fase sandi teman-teman. Jika kita tidak memberikan kepada teman kita, kalau kadang ke teman kita mau TF kepada kita koin P ini, mereka tidak dapat men-TF jika mereka tidak mendapatkan address yang ada dari kita ya teman-teman. Dan address P-Network ini dimulai dengan huruf G yang besar teman-teman. Oke teman-teman, kita lanjutkan lagi. Dan ini bisa dipahami ya, kalau kunci pribadimu lupa ataupun hilang setelah masuk ke fase 3, mainnet koin P sudah masuk ke wallet, moderator maupun Corel Team tidak bisa membantu P Anda menjadi tanggung jawab Anda sendiri teman-teman. Nah inilah teman-teman ya, ini peringatan keras daripada moderator Indonesia. Jika nanti sudah di TF saldo koin P kita ke wallet mainnet ataupun sudah masuk saldo koin P yang real, kalau kita lupa fase sandi yang sudah kita save ataupun yang sudah kita dapatkan 24 kata itu, tidak ada yang bisa menolong kita teman-teman, baik itu moderator ataupun dari Corel Team teman-teman ya. Yang saya tahu fase sandi itu hanya kita sendiri yang tahu ya teman-teman, sedangkan Corel Team tidak pernah tahu, ataupun moderator dan siapapun yang lainnya tidak pernah tahu fase sandi yang 24 kata ajak yang diberikan waktu kita pertama membuka wallet P teman-teman. Yang pastinya tentu beda ya, kalau kita buka ataupun ambil fase sandi yang baru, pastinya beda dengan fase sandi yang sudah kita dapatkan dulu teman-teman. Dan bagi teman-teman yang sudah membuat wallet waktu pertama kali dan sudah meng-save untuk walletnya sendiri fase sandi, jangan dicoba-coba untuk membuat wallet satu lagi teman-teman ya. Jangan pernah itu membuat, dan simpan fase sandi yang sudah teman-teman dapatkan waktu dulu pertama daftar di tempat aman sebaik mungkin. Pesan saya sih, kalau teman-teman sudah meng-save di HP, kalau bisa dicatat di luar HP ya teman-teman, catat di offline, baik di kertas ataupun di buku yang lebih aman teman-teman ya. Namun seperti yang saya bilang tadi, juga perlu dites sesudah menulis 24 kata ajak itu teman-teman. Jangan asal menulis saja sesudah menulis dan tidak pernah mengetes. Hal itu sangat disayangkan juga nanti teman-teman ya. Kadang ada huruf besar dan huruf kecil yang salah kita menulis manual di atas kertas dan kita masukkan, nanti bisa gagal teman-teman. Sedangkan dan kita harapkan saja HP kita dalam keadaan baik-baik saja ya. Semoga ini bermanfaat, dan saya rasa ini cukup bermanfaat, dan informasi ini perlu kita ketahui bersama. Terkadang kita terlupa hanya fokus dengan barter barang dan KIC, sedangkan ini tidak kita peduli teman-teman ya. Sedangkan ini hal utama daripada P-Network ini teman-teman. Kalau kita tidak men-save fase sandi ini, dari mana kita bisa mendapatkan koin P yang sudah kita lama minim ini, ataupun yang sudah cukup banyak kita dapatkan koin P ini. Sedang kalau hilang ini, kita tidak bisa berbuat apa-apa teman-teman ya, hanya duduk termenung, dan hal itu sangat disayangkan. Oke, saya rasa cukup segini, lebih dan kurang saya minta maaf. Jika bermanfaat, share kepada yang lain, supaya yang lain pun juga melakukan hal yang sama seperti yang sudah kita lakukan ini. Yang belum subscribe channel ini, nyalakan lonceng untuk notifikasi terbaru seputaran P-Network ini di Info Crypto Official ini. Jumpa di next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.